Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Meilan Karina Stalahi. Saat ini saya akan memaparkan hasil dari bisnis kami, yaitu bisnis anti nyamuk alami yang terbuat dari kulit jeruk dan juga daun serai. Yang pertama itu latar belakang dari deskripsi bisnis kami. Kami menggunakan kulit jeruk karena di dalam kulit jeruk tersebut mengandung beberapa senyawa yang dapat dimanfaatkan seperti kandungan minyak atsiri. Minyak atsiri dalam kulit jeruk memiliki kandungan yang dapat memberikan efek menenangkan. Minyak atsiri juga dapat mengusir nyamuk karena mengandung linalol, geraniol, dan eugenol. Sedangkan untuk serai adalah sesuatu tanaman penghasil atsiri yang cukup penting di Indonesia. Efek farmakologi tanaman serai yaitu ekstrak yang larut dalam petroleum ether berefek sebagai penolak serangga terhadap hewan uji lipas. Kemudian, keunggulan dari produk kami, yang pertama itu 100% berbahan alami, yang kedua dapat langsung digunakan, dan yang ketiga tidak ada efek samping. Rencana produksi. Yang pertama, identifikasi kemasan produk. Produk kami ini menggunakan kantung rajut yang berukuran 9 x 6 cm. Pemilihan kemasan didasari beberapa alasan. Yang pertama, menggunakan kantung rajut, aroma dari serai dan kulit jeruk dapat menyebar ke seluruh ruangan dengan mudah. Yang kedua, penggunaan kantong rajut juga dapat memudahkan dalam pengaplikasian produk tersebut. Alur produksi yang akan dilaksanakan meliputi: yang pertama, menyiapkan alat dan bahan; yang kedua, memotong kulit jeruk dan serai; yang ketiga, melakukan pengeringan dengan menjemur bahan baku selama kurang lebih 24 jam. Setelah bahan baku kering, langsung dilakukan proses pengemasan ke dalam kantung rajut. Agar wangi dari bahan baku tetap terjaga, kemasan masih harus dikemas lagi di dalam plastik bening. Kemudian setelah dilakukan pengemasan dalam plastik bening, proses tersebut produk sudah dapat dipasarkan. Selanjutnya ada layout. Layout produksi direncanakan secara berurutan, dimulai dari penyimpanan bahan baku, ruang produksi, ruang pengeringan, ruang pengemasan, ruang penyimpanan produk. Kemudian letak dijadikan berurutan agar mudah dalam kegiatan pengawasan produksi. Selain itu, waktu juga dapat lebih efisien. Kemudian yang keempat, rencana pemasaran. Yang pertama, strategi STP, Segmenting, Targeting, Positioning. Segmenting pasar adalah seluruh masyarakat Indonesia. Target pasar berdasarkan geografik adalah daerah tingkat 3 seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, dan lain-lain. Target pasar berdasarkan demografik meliputi usia 15-50 tahun. Kelas ekonomi menengah ke atas. Target pasar berdasarkan psikografi adalah penyuka produk alami. Kemudian, dalam positioning, PT Happy Company membuat tagline Safety and Natural agar mudah diingat oleh konsumen karena produk ini aman dan alami. Kemudian, ukuran pasar. Berdasarkan penelitian penggunaan obat nyamuk dan pencegahan demam berdarah di DKI Jakarta dan Depok, dengan 83 jumlah responden yang terdiri dari 65% wanita dan 35% pria, ditemukan hasil bahwa 35% anti nyamuk lotion digunakan dan anti nyamuk elektrik digunakan sebesar 30% karena dianggap lebih aman. Kompetitor pada produk ini adalah Baygon, Hit, One Push Vape, Autan, Sovel, Force Magic, Mortain, Bagus, dan lain-lain. Bauran pemasaran. Salah satu strategi yang digunakan oleh PT Happy Company dalam melakukan pemasaran yakni terdapat 7 faktor yang mempengaruhi pemasaran produk Hakmi. Yang pertama adalah place. Usaha ini didirikan di Telang, Kabupaten Bangkalan, Madura, lokasi dekat jembatan Suramadu. Diharapkan dapat dengan mudah pendistribusian produk keluar pulau. Yang kedua, produk. Produk dikemas menggunakan kantung rajut 9 x 6 cm sehingga mudah digunakan oleh konsumen. Selain itu, produk menggunakan bahan alami serta bebas dari bahan kimia.
Label produk dicetak menggunakan kertas stiker yang dapat menempel dengan sempurna pada standing pouch. Harga produk ditetapkan berdasarkan jumlah HPP, yaitu Rp5.028 dengan persentase 25%. Produk dijual dengan harga Rp6.500 per kantong dan Rp13.000 per kemasan standing pouch. Promosi yaitu promosi yang dilakukan oleh PT Happy Company secara offline dan online. Secara offline berupa informasi yang disebarkan melalui pamflet dan pameran. Sedangkan untuk online menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan website. Yang kelima adalah people. Penempatan karyawan di PT Happy Company ditempatkan pada lokasi yang sesuai dengan tugas dan wewenang produksinya, meliputi bagian produksi, pemasaran, dan bagian keuangan. Proses. PT Happy Company memberikan harga khusus terhadap reseller. Garansi pengiriman barang juga diberikan kepada semua pelanggan. Fasilitas tersebut diberikan untuk menjaga loyalitas pelanggan. Kemudian physical evidence. PT Happy Company memilih Madura sebagai pusat produksi karena di Pulau Madura sendiri masalah nyamuk yang mengganggu waktu tidur sangat meresahkan warga Madura. Kemudian rencana finansial. Yang pertama, sumber pembiayaan. Modal merupakan aspek paling penting dalam membangun sebuah perusahaan. Tanpa adanya modal, maka perusahaan tidak dapat menjalankan roda usaha. Perusahaan yang dibangun oleh PT Happy Company memiliki sumber dana yang berasal dari dana pribadi, yang terdiri dari direktur, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer keuangan. Komponen biaya, rencana investasi itu totalnya adalah 16,3 juta rupiah. Biaya operasional 1.357.090 rupiah. Proyeksi jumlah produksi dan harga penerima, yaitu jumlah produksi 34, harga pokok per unit itu Rp5.028, harga jual Rp6.500, dan penerimaan Rp221.000. Strategi risiko, yang pertama itu ada risiko bahan baku. Risiko bahan baku yang terjadi yakni kekosongan stok bahan baku. Selain kekosongan bahan baku, risiko lain yang mungkin terjadi adalah kualitas bahan baku yang tersedia di pasaran cenderung rusak, tidak bagus. Kemudian yang kedua, risiko operasional. Risiko yang selanjutnya itu operasional, yang kemungkinan terjadi adanya kerusakan pada peralatan produksi. Kemudian risiko pemasaran. Untuk dalam risiko pemasaran ini berupa tidak memiliki kecacatan atau kerusakan dari produk itu sendiri sehingga kualitas produk terjaga. Selain itu, kejahatan saat bertransaksi online juga diperhatikan. Alternatif tindakan. Yang pertama, risiko bahan baku. Ketika peristiwa kehabisan stok bahan baku terjadi, maka perusahaan melakukan beberapa alternatif tindakan. Salah satunya dengan menggunakan kemitraan dengan pedagang bahan baku. Yang kedua, risiko operasional. Alternatif tindakan yang dilakukan untuk risiko operasional yaitu membuat tempat khusus untuk menyimpan alat dan bahan produksi. Yang ketiga, risiko pemasaran. Untuk risiko pemasaran sendiri dilakukan dengan pengecekan ulang produk yang akan dikirim. Ya, sekian pemaparan dari usaha bisnis obat nyamuk alami yang akan kami pasarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.